Dalam kegelapan malam yang sunyi, Gi-hun berjalan sendirian di jalan sempit yang diterangi lampu jalan berkedip-kedip. Angin dingin menyapu wajahnya, membawa suara bisikan samar yang seperti memanggil namanya. Ia mengabaikan rasa tidak nyaman yang perlahan merayap di punggungnya. Ia tahu, ini hanya pikiran buruk yang muncul setelah semua yang ia alami. Trauma Squid Game itu tidak pernah sepenuhnya hilang, sisa-sisanya masih menghantui setiap detik kehidupannya. Namun, ada sesuatu yang berbeda malam ini. Langkah kakinya terhenti ketika ia melihat sebuah undangan di trotoar, tergeletak di antara daun-daun kering. Desainnya terlalu familiar, kartu dengan simbol lingkaran, segitiga, dan kotak. Tangan Gi-hun gemetar saat mengambilnya, dan dadanya seakan berhenti bernapas saat ia membaca pesan di balik kartu itu. "Kami menunggumu. Putaran ini hanya untukmu." Keringat dingin mengucur di dahinya. Ia menoleh ke kanan dan kiri, mencoba mencari keberadaan seseorang, siapapun yang mungkin meletakkan kartu itu. Jalanan kosong, tapi entah dari mana, suara langkah kaki terdengar, mendekat. Cepat, ritmis, seperti seseorang yang tahu kemana ia akan pergi. Gi-hun mulai berjalan lebih cepat, hampir berlari, namun suara itu tidak menjauh, justru semakin dekat. Kemudian, di tikungan jalan, ia melihat mereka. Pria berbaju merah dengan topeng hitam, berdiri tegak seperti patung. Mata Gi-hun membelalak. Mereka tak seharusnya ada di sini, tidak di dunia nyata. Namun yang lebih membuatnya ngeri adalah senyum dingin yang perlahan muncul di balik salah satu topeng itu. "Kau tidak pernah benar-benar keluar dari permainan ini, Gi-hun," ucap pria bertopeng dengan suara berat, seperti gaung yang berasal dari kegelapan. "Sekarang, giliran mereka yang bermain denganmu." Sebelum ia sempat melarikan diri, kegelapan merayap dari segala arah, menelannya bulat-bulat. Dan dalam kegelapan itu, ia mendengar suara tawa anak kecil, suara yang mengingatkannya pada boneka besar di lapangan permainan pertama. Permainan baru telah dimulai, tapi kali ini tidak ada aturan, tidak ada akhir. Hanya kegelapan dan teror tanpa akhir. Gi-hun terbangun dengan napas terengah-engah. Ia mendapati dirinya terduduk di atas lantai dingin, dengan dinding yang tak bercelah di sekelilingnya. Tidak ada pintu, tidak ada jendela, hanya sebuah ruangan putih kosong yang diterangi lampu neon menyilaukan. Suara napasnya menggema di ruangan itu, seperti ia terperangkap dalam kotak kaca raksasa. Ia meraba sakunya, mencari ponselnya, tetapi yang ia temukan hanyalah kartu itu. Kartu dengan simbol lingkaran, segitiga, dan kotak. Kini ada tulisan baru di bawahnya, seolah tinta itu baru saja muncul. Tulisan itu berbunyi, "Tahap pertama, kepercayaan. Waktumu tinggal 5 menit." Gi-hun berdiri dengan gemetar. "Hei, apa ini? Siapa di sana?" teriaknya, mencoba memecah keheningan. Tidak ada jawaban, hanya bunyi lembut, seperti detak jam dari suatu tempat di ruangan itu. Tiba-tiba, dinding di depannya terbuka, menampakkan koridor panjang yang penuh dengan cermin. Gi-hun menatap ke dalam cermin, melihat bayangannya sendiri. Wajah yang dulu penuh harapan, kini terlihat hancur oleh ketakutan dan penyesalan. Tetapi saat ia melangkah mendekati salah satu cermin, sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Bayangan dirinya di cermin tidak mengikuti gerakannya. Bayangan itu tersenyum dingin meski bibir Gi-hun tidak bergerak. Kemudian, dengan gerakan perlahan yang mengerikan, bayangan itu menunjuk ke arah koridor di belakang Gi-hun. Gi-hun menoleh cepat, tetapi hanya ada kekosongan di sana. Ketika ia kembali menatap cermin, bayangannya sudah tidak ada lagi. Hanya cermin kosong yang memantulkan cahaya lampu. Bunyi klik pelan terdengar di kejauhan, diikuti suara berat yang menyerupai narator permainan. Tahap pertama dimulai. Selamatkan dirimu atau hilang dalam kekosongan. Tanpa berpikir panjang, Gi-hun melangkah ke dalam koridor itu. Kakinya terasa berat seperti diikat beban. Di kedua sisi koridor, cermin mirror itu berubah menjadi layar yang memutar momen-momen dari masa lalunya. Momen yang paling ia sesali. Ia melihat wajah putrinya, Sae-byok, Ali, dan bahkan Sang Woo
Semua orang yang terseret ke dalam mimpi buruk yang sama. "Kenapa kalian ada di sini?" gumamnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Langkah kakinya tiba-tiba terhenti ketika sebuah suara tawa kecil terdengar di ujung koridor. Gi-hun memandang ke depan dan jantungnya hampir berhenti. Di sana, di tengah bayangan gelap, berdiri boneka besar dari permainan pertama. Matanya yang besar dan dingin memandang lurus ke arahnya, senyum menyeramkan menghiasi wajahnya. Dan untuk pertama kalinya, boneka itu berbicara. "Kamu pikir kamu sudah selesai? Tidak ada yang benar-benar bebas, Gi-hun." Boneka itu mengangkat tangannya, menunjuk langsung ke Gi-hun. Lampu koridor tiba-tiba padam, meninggalkan kegelapan total. Dalam kegelapan itu, Gi-hun mendengar langkah kaki mendekat. Bukan satu atau dua, tetapi puluhan. Semakin cepat, semakin keras, seperti segerombolan pemburu yang mengejar mangsa. Gi-hun berlari sekuat tenaga, meski ia tidak tahu kemana arah yang benar. Nafasnya memburu, jantungnya berdegup kencang, dan suara langkah kaki itu tak pernah menjauh. Dalam kegelapan, ia mendengar suara yang mengerikan. Suara tertawa anak kecil bercampur dengan jeritan orang dewasa. Dan di tengah-tengah kekacauan itu, Gi-hun akhirnya sadar. Ia tidak sedang berada di dunia nyata lagi. Ia telah kembali ke permainan. Tetapi kali ini permainan itu tidak mengenal belas kasih atau batasan. Gi-hun terus berlari, napasnya tersengal-sengal, tetapi suara langkah kaki dan tawa mengerikan itu semakin dekat. Kegelapan di sekelilingnya begitu pekat, hingga ia bahkan tak bisa melihat tangan sendiri. Tapi tiba-tiba, cahaya redup muncul di kejauhan. Sebuah pintu. "Keluar! Aku harus keluar!" Gi-hun berbisik putus asa, memaksa tubuhnya yang hampir roboh untuk terus bergerak menuju pintu itu. Namun ketika ia semakin dekat, suara boneka itu terdengar lagi, kali ini lebih dingin dan menakutkan. "Tahap terakhir, pengorbanan. Apakah kau bersedia membayar harga kebebasan?" Pintu itu terbuka dengan sendirinya, menampakkan sebuah ruangan yang aneh. Di tengah ruangan, sebuah kursi listrik besar berdiri, lengkap dengan sabuk pengaman dan elektroda yang siap mengikat siapapun yang duduk di sana. Di depannya, ada layar besar yang menampilkan wajah orang-orang yang pernah menjadi bagian dari hidupnya. Putrinya, Sae-byok, Ali, Sang-woo, bahkan ibunya. Tulisan besar di layar berbunyi, "Duduk di kursi untuk menyelamatkan mereka, atau keluar dan biarkan mereka mati." Gi-hun terdiam. Tubuhnya gemetar, keringat dingin mengalir deras. Ini tidak nyata. Ini hanya permainan. Mereka semua sudah pergi, gumamnya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tapi layar itu tiba-tiba memutar rekaman langsung. Wajah putrinya yang menangis, terjebak dalam sebuah ruangan penuh air yang perlahan-lahan naik. "Apa? Tolong aku!" Suara gadis kecil itu terdengar begitu nyata, menusuk hati Gi-hun. "Ini tidak mungkin!" Gi-hun berteriak, tinjunya mengepal, air matanya mengalir. Ia tahu ini adalah trik, permainan pikiran untuk memanipulasinya. Tapi bagaimana jika itu benar? Bagaimana jika ia benar-benar bisa menyelamatkan mereka? Waktu terus berjalan dan layar di depannya menunjukkan hitungan mundur. 60 detik? Dengan gemetar, Gi-hun melangkah mendekati kursi itu. Setiap langkah terasa seperti ribuan ton beban menghantam tubuhnya. Ia menatap layar untuk terakhir kali melihat wajah putrinya. "Aku akan menebus semuanya," bisiknya. "Kali ini aku tidak akan lari." Ia duduk di kursi, dan sabuk otomatis melilit tubuhnya dengan cepat. Elektroda dipasang di kepala dan tangan Gi-hun. Layar di depannya menampilkan tulisan terakhir. "Terima kasih atas pengorbananmu. Permainan ini kini selesai." Lampu di ruangan itu padam, meninggalkan Gi-hun dalam kegelapan total. Lalu aliran listrik yang sangat kuat menghantam tubuhnya. Jeritan terakhirnya menggema di seluruh ruangan, tetapi tidak ada yang mendengar. Ketika semuanya selesai, tubuh Gi-hun terkulai lemas di kursi itu. Matanya terbuka, tetapi kosong. Tak lagi ada kehidupan. Pintu di belakangnya terbuka perlahan.
memperlihatkan pria bertopeng hitam yang diam-diam mengawasinya sejak awal. "Pengorbanan terakhir," ucap pria itu dengan nada dingin. Gi-hun sudah membayar lunas utangnya. Ia berbalik, meninggalkan ruangan yang kini sunyi, hanya menyisakan tubuh Gi-hun yang tak bernyawa. Dan di suatu tempat, suara boneka besar itu terdengar lagi, kali ini dengan tawa kecil yang menakutkan. Permainan ini tidak pernah benar-benar berakhir.